Polres Kabupaten Jombang. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya. Ada yang sakit? Enggak ada ya? Ojo itu wegan luar biasa loh. Tapi masuk jajan tapi nggak masuk nanti ya. Saya ulangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehat jasmani dan rohani. Betul? Betul. Yang muslim, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya robbal alamin. Kelas 10 ya. Ke depan dan seterusnya tidak terjerat atau terkena tidak kejahatan terkait dengan narkoba. Paham ya? Semua yang hadir di sini apakah ada yang tidak punya cita-cita? Kan begitu toh? Semuanya punya, kan gitu ya. Nah, apapun cita-cita kalian ya, baik jadi pengusaha ya, baik jadi PNS, TNI Polri ataupun Ustadz ya kan, kiai monggo silahkan ya, atau di perusahaan-perusahaan. Nah, otomatis kalau kerja di PNS, TNI Polri maupun di perusahaan, nanti akan di persyaratan itu ada yang namanya SKCK, bener nggak? Masa sahabat ngebu tentara, polisi, PNS, semua mereka ada persyaratan lain-lain. Pasti ada namanya SKC, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ketika di catatan itu sampai yang pernah punya kesalahan, ya, apalagi sampai disidang, sampai inkrah, ya, sampai divonis, ya, wes pupuslah harapanmu untuk menjadi yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya narkoba ini gunanya untuk apa? Kok disalahgunakan, kok tidak boleh? Gitu ya? Pertanyaan gitu ya? Yang pertama adalah untuk pengembangan ilmu dan teknologi. Ya, ini pendidikan itu. Tapi lebih detailnya nanti yang berkompeten di situ. Yang kedua adalah digunakan dalam dunia kedokteran, dunia kesehatan. Ya, obat-obat yang kita konsumsi itu juga mengandung, tapi kan diatur, ada keahliannya, itu ya, fungsinya sebenarnya seperti itu. Nah, kalau disalahgunakan, itu namanya merusak. Tahu ya merusak ya? Jadi merusak diri sendiri, merusak lingkungan, merusak orang lain, itu dilarang. Baik dilarang oleh agama maupun hukum negara kita. Itu ya. Kasus narkoba, tindak pidana narkoba ini disamakan dengan tindak kejahatan teroris, tidak kejahatan korupsi. Jadi terorganisir. Jadi ada tingkatannya daripada tindak pidana itu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nih, kalau merokok ya, kalau membuat rokok, sudah kita cukup sendiri saja, terus kita buat sendiri bisa toh. Nah, tapi kalau narkoba itu seperti itu. Jadi dia memproduksi dengan cara diam-diam. Bagaimana caranya agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Nah, ini dampaknya buahnya. Sampai akan meminjam-minjam uang itu pada temenmu, ya, nilai-nilai duit, tenggone kai sana. Aku tak sauri bro, ini bro. Akhirnya korbannya banyak yang kamu tipu. Ya, setelah itu berkembang lagi, ya, pola pikirmu sudah mulai kotor, ya. Akhirnya apa? Kamu bisa mencuri, nyolong, ya, begal, meres, ya, bener gak? Bener, memeras itu, ya, minta secara paksa dengan ancaman. Kamu bisa melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan kekerasan. Ini bahasa hukumnya seperti itu. Wes, kamu bisa membunuh orang, ya, itu efeknya banyak sekali. Kamu akhirnya berpikir bahwa sekolah itu gak penting, sepenting aku
mengembangkan bisnis yang baru itu setelah menjadi pemakai menjadi pengedar, ya. Wis. Setelah itu lama-lama ditangkaplah sama polisi. Bener nggak? Jadi kuncinya satu, jangan pernah berpikir bahwa yang kalian lakukan ini terkait narkoba ya, tidak pernah ketahuan oleh polisi. Ibaratnya sampean berlindung di lubang semut ya, itu suatu saat pasti tertangkap. Ini hukum pasti ya, eksak ya, beneran itu ya, pasti ketangkap, lambat laun, cepat atau lambat pasti tertangkap. Ya wes, tertangkap apa? Nah, karena ini undang-undang khusus, maka sanksinya juga sangat tinggi, sangat berat. Gitu ya. Siapakah nama Kasat Bimas Polres Jombang? Kenapa nama saya Andi Laura Juliandri dari Kampus 7 atau sekolah saya SMK 12 Jombang? Cita-cita kan jadi stop. Luar biasa ini. Terima kasih. Jadi psikolog ya. Terima kasih ya. Udah cukup deh. Pagi hari ini saya Kasat Bimas Polres Jombang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka MPLS siswa baru di SMA Negeri 1 Jombang. Yang saya sampaikan adalah terkait dengan kenakalan remaja dan terkait dengan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai bahwa anak-anak kita itu terjerumus ke dalam narkoba. Kita harapkan bahwa sebagai pengenalan awal masuk sekolah ini terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja, terkait dengan kekerasan terhadap anak atau bullying atau hal-hal lain termasuk tadi narkoba, jangan sampai melakukan atau terpengaruh dengan narkoba. Jadi terkait dengan perilaku ketika di rumah, ya, ketika liburan itu jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif, agar digunakan dengan hal yang baik, mengikuti ekstra di sekolah itu adalah untuk meminimalisir dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Saya harapkan bahwa di SMA Negeri 1 ini anak-anak bisa berprestasi ya, baik di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, bahkan ke internasional, baik itu prestasi di dunia akademik maupun non akademik, mungkin di dunia olahraga ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, agar bisa menjadi yang terbaik di sekolah ini, tentunya agar menjadi anak-anak yang rajin, ya, yang inovatif, dan tentunya harus disiplin mengikuti semua aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dari pihak Polres sudah mengirimkan beliau-beliaunya untuk memberikan penguatan atau paparan terkait dengan narkoba, karena saat ini kegiatan MPLS itu tidak hanya kami itu berusaha memberikan pengenalan lingkungan sekolah, tapi kami berusaha untuk memberikan penguatan pada anak-anak, penguatan karakter juga. Kami membekali anak-anak untuk kedepannya itu mereka itu punya disiplin yang tinggi, punya karakter yang bagus, menjadi generasi yang tangguh, unggul, sehingga bisa mengisi Indonesia Emas 2045. Dari 315 siswa itu akan dibagi berapa kelas, Ibu? Ada 9 rombel nanti, rombongan belajar, 9 kelas artinya. Untuk siswa baru paling jauh dari mana? Ada tadi pagi saya konfirmasi anak-anak dari Ngudo. Untuk laki-laki perempuan ada berapa, Bu? 2/3-nya itu wanita, yang 1/3-nya itu laki-laki. Terus dengan selesainya dilaksanakan penyuluhan oleh Satbid Polres Jombang, harapan-harapan yang disampaikan kepada siswa yang mengikuti penyuluhan, Ibu? Kami berharap anak-anak itu sudah tahu batasannya begitu. Jadi mereka tidak
berusaha untuk mendekat atau mencicipi, karena nanti mereka sudah tahu dampaknya seperti apa gitu. Itu memang yang kami harapkan dari awal, maka kami bekerja sama dengan pihak Polres untuk memberikan penyuluhan ke anak-anak betapa bahayanya ketika mereka itu sudah mencoba masuk atau mencoba mencicipi obat-obat terlarang. Program unggulan sendiri di SMA Negeri 1 Jombang ini apa? Kami itu di kegiatan MPLS ini juga menyediakan atau memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengembangkan bakat minat mereka. Maka kami ada menyediakan ekstra itu 22 ekstra, yang 20 wahana gitu, yang nantinya bisa dipakai untuk anak-anak untuk belajar, supaya mereka itu tidak hanya bisa berprestasi di bidang akademik tapi juga yang non akademik. Oke. Untuk ini bagi yang peserta didik baru ini ada pembagian kelas enggak, Bu? Kelas misalkan dengan kelas unggulan, kelas standar, bahkan kelas yang punya potensi non akademik. Ada pembagian seperti itu, Bu? Tidak ada, Pak. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama, juga menjadi aturan dari atas bahwa kita tidak bisa membeda-bedakan seperti itu. Harapannya ketika kita jadikan satu mereka yang tadinya itu tidak termotivasi, maka dengan adanya teman yang pinter itu nanti akan balance gitu.